terlambat kelak. Ya, ayo bantu. Terima kasih. Adik-adik, jam berapa ini? Kalian kok terlambat ya? Maafkan saya, Kak. Kenapa kalian terlambat? Karena mereka membantu saya jatuh dari tangga. Oh iya? Iya, Mereka berdua yang bantu? ya. Oh good, kakak bangga malah sama kalian. Kalian bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Oke? Kakak nggak marah kok. Malah kakak senang sekali sama kalian semua. Oke? Jaden sekarang boleh istirahat dulu. Nanti kalau sudah siap kita mulai CGC sharing. Oke? Oke. Oke. Welcome adik-adik semua. Kenalkan, saya Kak Steven. Saya Jaden. Saya Sophia. Saya Jolin. Dan saya Hana. Ya, sebentar lagi kita mau memulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. behind me, the cross before.
Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Loh, J, kenapa kamu J? Batuk ya? Iya. Kamu kalau Pak minum, kamu boleh minum dulu J. Saya jadwal minum, Kak. Minggu depan kalau J gigit lagi, bawa minumnya ya. Oke. Jadi kalau batuk-batuk bisa minum. Ini Jeda. Minum airku saja. Terima kasih, Sofia. Ya, aku juga baik sama Cici. Iya, nggak apa-apa. Sofi sudah ingatin Hana untuk berbagi. Nih, kalau mau minum. Terima kasih. Wah, kakak seneng lihat kalian bisa saling berbagi kayak gini. Karena itu memang yang Tuhan ajarkan buat setiap dari kita untuk saling mengasihi dan saling berbagi. Oke? Oke. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Apakah kalian semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Iya. Oke, tapi sebelum itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan duluan. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia dulu. Ayo. Oke. Adik-adik, jangan lupa di dalam CG Kids kita ada yang namanya live chat, di mana adik-adik jika punya permohonan doa bisa diketikkan dan nanti tim doa akan bantu mendoakan setiap pergumulan adik-adik. Kalau adik-adik bingung, boleh minta tolong kakaknya atau mungkin orang tuanya untuk bantu menuliskan permohonan doa adik-adik. Oke, thank you. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Moses. Hari ini CG Kids kita berbicara tentang apa? Betul sekali, love is kind, ya, dimana kita belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam,
saya mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita tutup mata kita yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ikut CG Kids Tuhan, supaya kami boleh belajar lebih lagi mengenai kasih Tuhan. Biar Engkau yang penuhi hati kami dengan damai sejahtera, dengan sebuah kasih, dengan sebuah cinta, supaya kami boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan untuk momen dimana kami belajar dari Bible Story, juga untuk ayat firman-Mu nanti ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah lihat drama ya, dimana di sana kita belajar kalau jadi seorang anak itu harus punya kasih supaya Tuhan Yesus semakin mengasihi kita juga. Nah, kita lihat ya di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 pun berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah kan, sudah ditegaskan lagi di ayat firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Kita lihat contohnya ya, di Markus 6 ayat 30-44 ya, nanti adik-adik boleh baca sendiri, tapi kakak jelaskan singkat aja ya. Ini ceritanya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai melayani orang banyak. Lalu mereka mau naik perahu, mereka mau beristirahat, mereka mencari tempat yang sunyi. Sesampainya ketika mereka turun dari perahu di tempat yang sunyi itu, ternyata yang dilihat Tuhan Yesus ada sejumlah orang banyak. Nah, dan hati Tuhan Yesus itu tergerak dengan belas kasihan ya, karena mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Makanya Tuhan berpikir, wah, aku harus mengasihi mereka, aku harus ada di tengah-tengah mereka. Makanya Tuhan Yesus mendekatkan diri ke mereka, lalu mengajarkan banyak hal. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid berkata, Tuhan, ini tempatnya sunyi dan sudah mulai malam, yuk kita usir mereka ya. Tapi Tuhan bilang gini, jangan dulu, kita harus beri mereka makan. Duh Tuhan, tapi kita tidak punya apa-apa. Terus apa yang harus kita kasih ke mereka ya? Tapi ada salah seorang murid, yaitu Andreas, berkata kepada mereka, kepada Tuhan Yesus juga, Tuhan, di sini ada seorang anak, dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi mungkin tak Tuhan, bisa tak ini kita pakai untuk memberkati orang banyak. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berapa banyak roti yang ada padamu, kata Tuhan Yesus, coba periksa. Setelah itu murid-muridnya juga berkata, 5 roti dan 2 ikan ya Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ayo semuanya duduk berkelompok ya, duduk semuanya tenang. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus melihat ke atas, lalu Tuhan Yesus mengucapkan berkat, lalu rotinya dipecah-pecah. Dan apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan tersebut, Tuhan memberkatinya dan bisa dipakai untuk mengenyangkan 5.000 orang yang berbondong-bondong ada di tempat itu. Bukan cuma itu saja, tetapi setelah semua orang itu selesai makan ya, itu masih sisa banyak makanannya. Ingat, padahal ini bermula dari 5 roti dan 2 ikan. Dari sini kita belajar apa? Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita bergerak karena kasih, apapun yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya, Tuhan pasti berkati untuk jadi berkat untuk orang banyak. Misalnya
apa yang kita punya. Mungkin cuma bawa roti 2 untuk ke sekolah, untuk makan. Ketika ada teman yang mungkin lupa bawa bekal, bekalnya ketinggalan, adik-adik mau share 1 roti aja. Mungkin buat adik-adik ini cuma 1 roti, tapi buat temannya adik-adik ini berkat yang terindah yang Tuhan kasih lewat adik-adik. Jadi adik-adik harus mau belajar berbagi. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang bisa kita tangkap dari cerita tadi. Ada 2 poin yang kita tangkap, yaitu yang pertama adalah bagaimana mempraktekkan kasih. Yang pertama adalah mau berbagi. Ya, adik-adik tidak harus punya banyak hal, tidak harus hidup berlebih supaya adik-adik bisa berbagi. Enggak, ada banyak hal yang kita bisa bagi. Bukan cuma membagikan uang jajan kita, bukan cuma membagikan makanan dan sebagainya. Ada 1 hal yang paling sederhana bisa dilakukan adik-adik. Apa itu? Berbagi senyum. Nah, seperti ini, berbagi senyum. Ketika adik-adik di sekolah, adik-adik bisa senyum ke teman adik-adik sekalian, adik-adik bisa senyum terhadap guru di kelas, atau ketika bertemu dengan orang tuanya, teman-temannya adik-adik, adik-adik bisa senyum, kasih senyuman, selamat pagi, shalom, atau sampai jumpa. Adik-adik sudah membagi berkat. Jadi untuk berbagi itu tidak harus ngomong adik-adik jadi orang yang kaya banget, atau adik-adik harus punya mobil yang bagus, atau punya mainan yang wow kayak gitu. Enggak. Segala sesuatu yang dalam diri kita ini bisa kita bagikan, ya. Tapi ingat, yang dibagikan harus yang baik-baik. Ya seperti tadi, berbagi senyuman, berbagi tawa kayak gitu ya, bersenda gurau bersama-sama. Jangan membagikan amarah. Misalnya lagi marahnya mungkin karena telat bangun tidur, jadi telat ke sekolah. Habis gitu di sekolah marah, terus temannya ajak ngomong, kita malah marah. Apa sih kamu kok ajak aku ngomong? Apa sih, berisik. Nah, jangan membagikan amarah ya. Bagikanlah kasih di dalam hidupnya adik-adik. Yang kedua, apa yang bisa kita bagi? Yang bisa kita bagi adalah mau menolong, ya. Ya, mau menolong. Selain suka dengan orang lain, dengan senyuman, dengan apa yang kita punya, kita juga bisa memberikan pertolongan. Contoh, ada teman tidak ngerti pelajarannya, aduh matematika ini kok susah ya, harus hafalin 3 kali 3, 3 kali 5, aku nggak ngerti. Nah, kalau adik-adik memang ngerti, tidak ada salahnya adik-adik menolong teman yang nggak ngerti tersebut. Mungkin adik-adik ngajarin pelan-pelan. Kalau temennya bingung apa, adik-adik harus bisa sabar. Kalau memang mau tolong dengan ikhlas, jangan perhitungan, jangan nolongnya sambil marah-marah. Misalnya gini, kamu ini sudah aku ulang-ulang sampai 5 kali, kamu nggak ngerti-ngerti, gimana sih? Nah, nggak boleh gitu. Kalau memang mau menolong, harus menolong dari hati yang terdalam. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika menolong kita, Tuhan tidak pernah perhitungan, ya. Di Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau adik-adik hari ini mau menolong temannya adik-adik, ke depan Tuhan pasti juga akan tolong kehidupannya adik-adik. Bahkan teman-teman di sekitar, atau mungkin guru, atau mungkin siapapun yang adik-adik kenal, ke depan besok-besoknya bisa jadi mereka yang akan menolong adik-adik ketika adik-adik butuh bantuan, ya. Jadi hari ini kita belajar 2 hal ya dari cerita tadi ya. Harus mau berbagi, juga mau menolong. Diulangin sama-sama ya. Harus mau berbagi, dan mau menolong. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Oke ya. Jadi diingat-ingat,
jangan cuma diingat sampai setelah CG Kids, tapi harus diingat setiap hari. Boleh ngomong ke papa mamanya, papa, mama, sekarang saya mau belajar untuk selalu hidup berbagi dan menolong. Ya, oke, kita juga hafalkan ya, ada sebuah ayat yang bagus, yang singkat, bisa kita tanamkan di hati kita. Di 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, isinya kasih itu murah hati. Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu murah hati. Sekali lagi saya ajak adik-adik semua untuk ucapkan sama-sama ya, di 1 Korintus 13 ayat 4. 1, 2, 3. Kasih itu murah hati. Oke, puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami hari ini mau belajar untuk berbagi dan menolong seperti apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat untuk 5.000 orang yang ada, seperti seorang anak kecil yang mau membagikan 5 roti dan 2 ikannya untuk kepentingan orang banyak. Sekalipun usia kami masih muda, tapi sejak kecil, sejak kami muda, kami mau belajar hidup benar dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar memiliki kasih seperti Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjaga hidup kami, supaya selalu ada kasih di dalam hati setiap kami. Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami materaikan setiap firman yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hati-hati, kita sudah selesai untuk CG Kids hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita akhiri CG Kids hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang baru Kau beri hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu penuhi kami dengan kasih dimanapun kami berada. Bukan emosi, bukan marah yang menggerakkan setiap kami, tapi kasih daripada-Mu Tuhan yang selalu menjadi berkat buat kami, juga menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan sejak kecil untuk selalu menyenangkan Engkau melalui apapun yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hati-hati, angkat kedua tanganmu. Ya Tuhan, kami berdoa biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan. Lewat setiap apapun yang kami lakukan ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi terang bagi setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk pulang dan mengakhiri CG kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sekian CG Kids hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oh iya, ternyata Tuhan mau kita saling berbagi dan mengasihi. Kalau gitu Anda mau belajar mengasihi kalian. Dan terima kasih teman-teman sudah mengasihi saya. Sekarang saya suka CG Kids dan saya juga mengasihi kalian juga. Sama-sama Jaden. Oh ya, juga minggu depan gak ada CG online atau CG offline, gak ada yang di YouTube lagi. Iya betul Sofi. Jangan lupa adik-adik, minggu depan ajak teman-teman kalian untuk ikut CG onsite. Kita sama-sama ngomong ya. Sampai jumpa teman-teman di CG onsite minggu depan. See you. God bless you. Dulu ya. Kenapa? Kok capek banget sih? Karena nanti jam 7 aku mau CG Kids nih. Kan lebih enak lihat YouTube aja. Ya lebih seru kalau CG Kids dong, apalagi onsite dan online-nya loh.
Ya betul. Kalau CG Kids itu bisa mendoakan, bisa kenalan teman baru, memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman bersama-sama. Wah, seru banget. Aku mau ikut, gimana caranya? Tinggal klik link di bawah ini ya.